Halo saudara, selamat datang di episode 2 Suara Demokrasi SMK Serada 3 bersama saya Devita Maharani Wijaya yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, pada episode 1 kita sudah membahas isu-isu yang seringkali terjadi di SMK Serada 3. Nah, kali ini di episode 2 kita akan berdialog kembali terkait dengan apa saja peran OSIS dalam memajukan SMK Serada 3. Saat ini saya sudah mendatangkan bintang tamu kita pada acara kali ini, yaitu calon wakil ketua OSIS dari masing-masing kandidat. Yang pertama, yang berada di paling kanan saya, kepada calon wakil ketua OSIS kandidat nomor 1, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari paslon nomor berapa dan diusung oleh partai apa. Oke, perkenalkan nama saya Rino Santoso dari kelas 10A. Saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS untuk pasangan Gabriel atau mungkin 01, dan juga saya diusung oleh Partai P3S atau bisa disebut juga Partai Pemuda-Pemudi Serada. Sekian perkenalan dari saya. Oke, itu dia perkenalan dari Rino, pasangan calon kandidat nomor 1 dari Partai P3S. Terima kasih kepada Rino. Selanjutnya di sebelahnya yaitu ada pasangan calon kandidat nomor 2. Silakan diperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Putu Angel Serapin Alfioni. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dari kelas 10C OTKP. Saya diusung oleh Partai Demokrasi Serada. Oke, itu dia perkenalan dari Putu, kandidat nomor 2 diusung oleh Partai PDS. Selanjutnya di sebelahnya yaitu ada pasangan calon kandidat nomor 3. Silakan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan nama saya Jenny Grace Adelia, saya dari kandidat nomor 3, pasangan Vincent dan Jenny. Saya diusung dari PDS, Partai Demokrasi Siswa. Oke, itu dia perkenalan dari Jenny, kandidat nomor 3 berasal dari Partai PDSI, yaitu Partai Demokrasi Siswa. Terima kasih kepada Jenny. Selanjutnya kita alihkan perkenalan diri kepada yang paling ujung kiri. Silakan diperkenalkan dari pasangan calon kandidat nomor 4. Ya, halo, nama saya Frederico Agustino Antonio. Saya mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS dari pasangan Juan dan Erik. Di sini kami diusung dari Partai PSP2, Partai Semangat Pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, itu dia perkenalan dari Erik, kandidat nomor 4 yang diusung oleh Partai PSP2, Partai Semangat Pelajar Pancasila. Baik, itu semua perkenalan diri dari keempat calon wakil ketua OSIS SMK Serada 3 periode 2022-2023. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Nah, kalian nih sebagai calon wakil ketua OSIS yang dimana posisinya sekarang berada sebagai murid kelas 10. Tentunya dengan sebagai predikat anak muda yang milenial. Tentunya kalian pasti canggih dong dalam menggunakan gadget, terutama dalam menggunakan sosial media. Kira-kira gimana sih tanggapan dari Jenny sendiri dalam memperkenalkan SMK Serada 3 ke mata publik? Ya, menurut kami cara mengenalkan SMK Serada 3 ke publik ialah mengaktifkan sosmed atau sosial media SMK Serada 3 untuk mengenal keunggulan-keunggulan dan event-event yang ada nanti. Agar masyarakat tertarik oleh SMK Serada 3 bisa melalui IG, YouTube, dan website. Bisa juga kami membagikan brosur yang ada nanti. Oke, itu dia cara dari pasangan calon Jenny, yaitu dengan cara mengaktifkan sosial media lalu mengadakan event-event dan di-share melalui sosial media milik SMK Serada 3. Selanjutnya saya minta tanggapan dari paslon
Kandidat nomor 4 dari Erik sendiri, gimana sih caranya dalam memperkenalkan SMK Strada 3 ke mata publik? Ya, menurut kami di sini, menurut saya akan mengadakan promosi sekolah yang diadakan di SMK Strada 3 dengan mengadakan lomba-lomba yang diikuti anak-anak SMP. Juga kami akan mengaktifkan sosial media di SMK Strada 3 agar dapat mempublikasikan berita-berita yang sedang hot di SMK Strada 3. Oke, itu dia cara dari Erik, yaitu mempromosikan SMK Strada 3 dengan cara mengadakan lomba-lomba dari SMP lain. Oke, selanjutnya saya berikan tanggapan nih kepada Putu sendiri. Gimana sih tanggapan kamu? Iya, di SMK Strada 3 kan ada diadakannya apel pagi. Nah, dari situ bisa kita dokumentasikan lalu publikasikan lewat IG ataupun website lain. Kalau untuk website mungkin bisa dibicarakan terlebih dahulu karena itu wewenang sekolah. Lalu tidak hanya apel pagi, nantinya akan diadakan event-event tertentu yang bisa melibatkan sekolah SMP lain agar nantinya anak murid SMP yang datang untuk mengikuti lomba tersebut tertarik masuk ke SMK Strada 3. Oke, itu dia cara dari Putu. Sama ya seperti pasangan calon lain, yaitu dengan cara mempromosikan SMK Strada 3 melalui lomba-lomba dengan mengundang anak-anak SMP. Nah, yang terakhir nih kita minta tanggapan dari Rino sendiri. Dari Rino sendiri, gimana sih cara kamu? Oke, sedikit berbeda ya dari pasangan-pasangan lain. Program kerja yang akan saya buat dan saya akan realisasikan adalah pengadaan podcast dan juga konten-konten yang akan menarik perhatian para warga luar di luar Strada dan akan mungkin tertarik dengan konten-konten yang akan kita buat. Mungkin yang pertama adalah contohnya podcast. Podcast akan saya adakan dalam program kerja saya untuk meningkatkan juga demokrasi antar sekolah, mungkin antar murid dan juga karyawan-karyawan dan guru-guru lain. Mungkin kita di podcast itu akan membicarakan tentang hal-hal yang hot saja. Mungkin berita-berita terbaru, mungkin ada berita yang dari dalam maupun juga ada berita yang dari luar atau mungkin berita-berita hangat yang sedang terjadi di masa sekarang. Oke, yang kedua adalah pengadaan bidang-bidang yang membidangi di bagian videografi dan juga sosial media yang bisa disebut juga bagian media sosial, bidang media sosial. Saya akan mencari anggota-anggota OSIS yang mungkin jago, mungkin ahli dalam pengambilan video, pengambilan foto dan juga ahli dalam mensosial mediakan apapun itu. Mungkin ada yang jago buat pamflet, promosi dan juga membuat thumbnail-thumbnail yang menarik agar juga kita yang membuat video itu juga harus yang namanya membuat video yang menarik dan juga isinya yang mungkin tidak sepele atau mungkin juga tidak isinya tuh bermanfaat. Jadi tidak hanya pamfletnya atau thumbnailnya saja yang bagus, tetapi isinya juga bermanfaat bagi kita semua, tidak clickbait atau kita bisa bilang. Dan selanjutnya ada pengadaan aliansi, bukan aliansi seperti apa, tetapi kita mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah lain, dengan OSIS-OSIS sekolah lain untuk yang mengadakan acara-acara bareng dan juga acara-acara yang bisa kita buat dengan sekolah-sekolah lain. Seperti apa? Seperti kemah bersama atau juga kita bisa buat acara-acara 17 Agustusan bersama. Jadi seperti itu aja program-program yang akan saya buat nanti ke depannya. Oh, berarti itu dia cara dari Rino, yaitu akan mengadakan lomba-lomba yang mengundang dari SMP lain, lalu mengadakan bidang-bidang khusus sosial media dan mengadakan collab bersama sekolah lain untuk mempromosikan SMK Strada 3 ke mata publik. Nah, itu dia teman-teman jawaban dari masing-masing paslon. Oke, selanjutnya kita akan rehat sejenak untuk menonton video kampanye pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Stay tune ya, karena kita akan membahas isu-isu selanjutnya. Selamat tinggal. Kami dari kandidat 03
memperkenalkan diri. Saya selaku calon ketua OSIS dari kandidat ini bernama Vincencio Cornelis Tinggogoy dan saya Jenny Grace Adelia menjadi wakil ketua OSIS. Kami diusung oleh Partai Demokrasi Siswa. Makan tahu di pasar raya, minumnya di Tambah Soda. Kalau mau sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor 3. Mari dukung 03. Ikhlas dalam membantu, bersama kami majukan sekolah. Nomor 3. Oke teman-teman, kembali lagi di Suara Demokrasi bersama kami yang akan membahas obrolan selanjutnya. Nah, di topik kali ini tentunya kalian semua pasti menyadari bahwa di setiap sekolah pasti ada saja anak yang nakal atau yang sering membuat kesalahan. Dan si anak spesial ini pastinya sudah mendapat predikat khusus oleh warga SMK Strada 3. Gimana sih tanggapan dari Rino sendiri mengenai persepsi masyarakat sekolah dalam mengubah persepsi itu sendiri ke para masyarakat sekolah? Menurut pandangan kami pada paslon 1, kami akan bekerja sama dengan para BK, guru-guru BK dan juga guru-guru yang lain. Saya akan membuat yang namanya program di mana salah satu anak yang mungkin kita bilang nakal, kita akan membuat dia jerah. Dengan cara apa? Banyak. Yang pertama adalah kita akan membuat diskors, tapi bukan diskors untuk kembali ke rumah, tetapi dia tetap datang ke sekolah, tetapi tidak mendapat kegiatan belajar mengajar, tetapi adalah mendapat kegiatan yang dapat merubah karakter dia menjadi karakter yang lebih baik lagi. Seperti apa? Mungkin dia bisa membantu kantin atau juga membantu membersihkan halaman-halaman sekolah dan juga yang lain-lain seperti membantu guru dalam memberikan informasi-informasi kepada yang lain dan juga mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan positif yang akan diberikan oleh para OSIS dan juga guru-guru BK untuk membuat jerah dan juga perubahan karakter dari yang mungkin yang nakal, yang badung, yang dalam tanda kutip bangor, dia akan membuat menjadi karakter yang lebih baik lagi, suka membantu dan menolong sesama di sekolah SMK Strada 3 ini. Udah. Oke, dari cara Rino sendiri itu tadi mengenai memberikan sanksi ya kepada anak tersebut selama 1 minggu mungkin menjaga koperasi atau membersihkan toilet. Nah, dari saya pribadi nih, saya ingin bertanya, jika anak tersebut diberikan sanksi selama seminggu, apa anak tersebut tidak ketinggalan mata pelajaran pada guru-guru tertentu gitu? Oke, dalam tanda kutip nakal adalah perbuatan dia sendiri. Dia sendirilah yang melakukan kelakuannya sendiri yang membuat nama dia atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dia akan lakukan ke depan itu mungkin akan rusak. Tetapi di sini kita sebagai OSIS dan juga BK nantinya akan memberikan sanksi-sanksi yang mungkin mendapatkan pelajaran bagi dia, tapi tidak dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Orang yang sudah nakal atau mungkin dia yang sudah terkena masalah, dia akan mendapatkan sanksi. Dan ketika dia sudah menerima sanksi, dia akan menerimanya dengan setegas mungkin dan juga dia akan menerima seikhlas mungkin. Untuk guru-guru yang sedang mungkin bilang, kamu begini, jangan begitu dong. Kita yang namanya kegiatan belajar mengajar juga ada begini-begini. Tapi tidak seperti itu. Kami berpikir bahwa orang yang sudah nakal atau orang yang sudah berbuat kenakalan itu harus diberi sanksi dan harus terima apa yang sudah diberikan sanksinya. Jadi seperti itu. Oke, berarti itu dia dari Rino berarti akan memberikan sanksi ya sendiri kepada jadi memang orang yang nakal, tanda kutip nakal itu memang sudah layak menerima itu. Jadi tidak ada komen lagi bagi dia untuk membantah jadi intinya anak tersebut diberikan sanksi agar untuk merubah karakter pribadinya. Oke. Seperti itu. Selanjutnya saya berikan tanggapan kepada Putu. Gimana sih tanggapan kamu? Cara agar masyarakat mengubah persepsinya ke anak-anak yang sudah nakal itu berawal akan kami berikan sedikit edukasi berupa nasihat-nasihat sampai dia sadar. Lalu setelah itu kita cari potensi yang ada dalam diri anak nakal tersebut yang mungkin bisa dipakai untuk event-event ataupun dipakai untuk promosi sekolah. Jika anak tersebut sudah masuk dibilang ikut event, bisa memenangkan lomba ini, lomba itu. Nah mungkin persepsi masyarakat terhadap anak nakal tersebut akan berubah. Ternyata anak nakal itu bisa diandalkan juga. Seperti itu. Oke, dari tanggapan Putu sendiri tadi itu mengenai
memberikan edukasi ya. Dari tanggapan Putu sendiri memberikan edukasi, menasehati anak tersebut sampai dia sadar. Apakah tidak ada sanksi khusus untuk anak tersebut? Untuk awal kasus atau perbuatan nakal yang dia buat mungkin harus dinasehati dulu. Tapi kalau misalnya seterusnya dia masih melakukan hal tersebut, mungkin akan dikenakan sanksi. Yang nantinya sanksi tersebut dapat berguna juga untuk sekolah. Mungkin dapat menyapu lapangan atau membantu pembantu sekolah membersihkan kelas ataupun bisa merawat tanaman. Yang bisa merawat tanamannya itu mungkin satu tanaman dirawat hingga beberapa minggu dan terlihat progresnya dari tanaman tersebut. Oke, itu dia sanksi yang akan diberikan oleh pasangan calon Putu. Selanjutnya nih, gimana sih tanggapan dari Jenny mengenai persepsi masyarakat kepada anak spesial ini? Kalau menurut paslon kami akan turun tangan untuk menasehati dan mengingatkan anak tersebut dan menunjukkan bakat siswa di masyarakat. Kami juga akan mendekatkan diri atau merangkul anak tersebut dan membangun hubungan baik bersama dia. Oke, dari Jenny sendiri akan membangun hubungan baik kepada anak nakal tersebut. Selanjutnya nih, kita minta persepsi yang terakhir kepada Erik. Saya persilakan. Oke ya, mungkin menurut kami pertama-tama kami akan mendekatkan diri kepada anak tersebut. Ya awal-awal supaya tidak menjadi kayak sok kenal atau sok akrab. Nah setelah itu kami akan memberikan nasihat atau edukasi agar dia tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Dan tidak juga kami juga akan menonjolkan bakat anak tersebut dengan cara membuat lomba-lomba atau event-event yang berguna atau mengikut sertakan dia ke luar lomba-lomba dari sekolah SMK Strada 3. Oke, tanggapan dari Erik sendiri yaitu akan menggali potensi anak nakal tersebut. Oke, itu dia tanggapan dari masing-masing paslon mengenai persepsi masyarakat sekolah kepada anak nakal yang ada di SMK Strada 3. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi untuk membahas obrolan panas di topik selanjutnya setelah iklan yang satu ini. Kami dari pasangan calon nomor 4. Kali ini kami akan memberitahu apa itu arti OSIS. Apa tuh Eri? OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Apa kegunaannya? Kegunaannya itu untuk menghimpun ide, bakat serta minat para siswa-siswi, juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan dapat membantu guru-guru dan menjadi contoh untuk teman-teman. Wow. Nah, kan sekarang arti OSIS. Sekarang kami akan menjelaskan visi kami nih. Visi kami yang pertama adalah menjadikan OSIS sebagai sarana aspirasi para murid, juga menjadikan wadah untuk para murid mengembangkan potensi, minat, juga bakat mereka. Dan misi kami adalah menampung aspirasi para murid SMK Strada 3 agar mereka dapat berpartisipasi atau terlibat dalam acara-acara yang telah kami buat atau kami tentukan. Lalu misi kami yang kedua adalah mengembangkan bakat potensi minat para siswa dengan melalui acara-acara atau lomba-lomba yang telah kami buat dan kami tentukan. Oke, lalu kami juga memiliki program kerja, diantaranya adalah membuat event-event untuk mengembangkan bakat para murid SMK Strada 3, yaitu salah satunya adalah talent show. Dan yang kedua, kami membuat acara yang dimana acara tersebut akan dilakukan setiap kali ada lomba ataupun acara di hari tertentu. Aku mau nanya dong. Apa tuh? Kamu nanti pas pemilihan OSIS, kamu pilih kandidat berapa tuh? Nomor 4, yaitu jurik. Kenapa kamu milih nomor 4? Karena mereka mempunyai visi-visi yang bagus dan mempunyai program kerja yang menarik sehingga saya tertarik. Begitu, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore nih kakak-kakak, mau nanya nih, kalian bakalan pilih paslon kandidat siapa nih? Kandidat nomor 4. Nomor 4. Kenapa kamu nih pilih nomor 4? Kan dari brosur yang saya lihat di depan kelas saya melihat visi misi mereka tuh cukup baik. Apalagi saya memang kenal dengan John Frederick, dia memiliki kinerja yang bagus dan ya sangat baik lah. Apalagi jika dikombinasikan dengan Erik,
Mungkin menurut saya mereka bakal lebih cocok lagi jika untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan visi misi dan program kerja kami, jangan lupa dukung nomor 4. Nomor 4, membangun Strada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami yang akan membahas topik obrolan panas selanjutnya. Seperti yang sering kali saya lihat di kelas ataupun saat sedang mengobrol dengan temannya sendiri, bahwa ada banyak peserta didik yang sering berbicara kasar, baik disengaja ataupun keceplosan atau tidak disengaja. Dan itu tidak sesuai dengan nilai dasar Strada serta nilai profil Pancasila. Kira-kira tanggapan dari Erik sendiri mengenai berbicara kasar, berbicara jorok, tidak jujur, dan tidak sopan santun kepada guru. Apakah mempunyai sanksi tersendiri mengenai hal tersebut? Ya mungkin sanksinya adalah menghukum mereka seperti membersihkan toilet atau membantu satpam. Dan kami juga akan menugaskan beberapa OSIS untuk mengawasi murid-murid seperti itu. Dan juga di setiap kelas itu kan mungkin ada beberapa OSIS 1 atau 2. Nah, jadi mungkin OSIS-OSIS tersebut bisa mengawasi mereka. Oke, itu dia tugas dari Erik sendiri mengenai anggota OSISnya. Berarti di kamu sendiri, pasangan calon kamu sendiri akan menugaskan anggota OSIS untuk menjaga dan melihat siapa saja sih peserta didik yang berbicara kasar. Mungkin dari Putu sendiri nih, ada tanggapan gak sih mengenai pendapat dari Erik? Ya, ada. Tadi kalau gak salah dengar, Erik bilang menugaskan OSIS. Boleh saya tanya waktunya kapan? Waktunya itu mungkin ketika beristirahat. Iya, jika mengambil waktu istirahat anggota OSIS, menurut saya kurang efisien ya Erik. Bagaimana tanggapan Erik? Ya mungkin tidak mengambil waktu istirahat juga sih. Seperti misalnya di kelas. Di kelas ini kan anak-anak ini kan tidak mungkin berkata kasar hanya di luar kelas, di dalam kelas juga pasti kan. Nah mungkin kan ada beberapa OSIS yang mengawasi, tidak berkeliling, cuman mengawasi mereka. Jika ketahuan ya mungkin akan diperingatkan dahulu. Iya, kata Erik ada beberapa OSIS yang dalam satu kelas itu. Jika OSIS tersebut berkata kasar juga dan OSIS tersebut membiarkan murid tersebut berbicara kasar dan tanda kutip cepu, gimana tuh? Ya yang pastinya yang pertama-tama kita akan memilih calon pengurus-pengurus yang tidak cepu ya, seperti tidak cepu atau disiplin ya. Nah kalau misalnya ketahuan juga mungkin kami akan memberikan sanksi. Mungkin sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada anggota OSIS tersebut? Ya mungkin bakal dikenain SP dulu gitu kan. SP? Ya surat peringatan itu, surat peringatan pertama. Bukankah SP itu wewenang dari sekolah? Maksudnya itu kayak ini untuk pertama kali, jadi jangan diulangi lagi gitu. Oke, mungkin saya akan mengambil kesimpulan ya dari pendapat Erik, yaitu akan menindaklanjuti anak tersebut untuk memperingati atau kemungkinan menasehati anak tersebut agar tidak terulang dalam berbicara kasar. Oke, selanjutnya kita minta nih tanggapan dari Rino sendiri mengenai anak yang sering berbicara kasar. Oke, untuk tanggapan saya sendiri, untuk anak yang berbicara kasar dan tidak tahu tempat, dia adalah satu orang yang bodoh atau tanda kutip tidak mengenal tempat saat berbicara. Yang kedua adalah nanti kami di program kami akan ada yang namanya bidang pengamanan. Itu akan terbagi menjadi beberapa kelas dan itu akan menjadi kriteria terpenting dalam masuk dalam OSIS. Yang pertama adalah kriteria yang seperti disiplin, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah mental. Ketika dia sudah menjadi pengaman dari OSIS, otomatis dia akan menjadi informan bagi para anggota-anggota OSIS yang lain juga. Setelah itu dia akan menginformasikan
mungkin ada seseorang yang berbicara kasar dan ketika itu dia mungkin ketahuan oleh teman-temannya, wah si OSIS yang satu ini cepu nih, atau dia wah mulutnya ember gitu kan. Jadi lu kalau jadi kawan harusnya tahu ini dong, tahu apa namanya kalau kita cuma bercanda. It's okay, kalian bercanda, tetapi kalian ada tahu tempat. Ketika berada di ruang guru ataupun juga lagi nongkrong-nongkrong biasa, dibatasi omongannya. Setelah itu, setelah informan masuk ke kita akan menindaklanjuti anak yang berbicara kasar tersebut. Dengan apa? Dengan bekerja sama dengan BK, lalu kita akan memberikan hukuman-hukuman yang setara dengan apa yang dia perbuat. Yang kedua adalah bagaimana kalau OSIS melakukan hal yang sama, berbicara kotor. Kami sebagai OSIS pasangan calon nomor 1, kami akan membuat surat tersendiri dengan logo kami sendiri, logo OSIS yang terbaru nanti. Kita akan membuat yang namanya surat peringatan bagi anggota OSIS yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang akan kami masukkan ke dalam tata tertib yang baru. Yang kedua adalah ketika dia sudah mengulanginya lagi, kita akan mendapatkan SP kedua dan juga edukasi langsung dari pasangan ketua dan wakil ketua dan juga announcement, warning bagi dia karena kita bisa keluarkan dia dengan cara tidak terhormat karena kelakuannya dia juga mencerminkan hal yang tidak terhormat bagi OSIS dan juga bagi siswa SMK Serada 3. Udah itu aja. Nah, selain memberikan sanksi dalam berbicara kasar kepada peserta didik, ada nggak sih kira-kira sanksi tersendiri kepada peserta didik yang tidak jujur ataupun tidak sopan kepada guru di kelas? Untuk tidak jujur sendiri dan tidak sopan kepada guru di kelas, ini sebenarnya pertanyaan yang agak tricky ya, atau kita bisa bilang ini di depan guru gitu. Pertanyaannya adalah di depan guru. Jadi OSIS sebenarnya tidak akan mencampuri urusan ketika sudah ada pemanggilan dari guru. Jadi ketika sudah ada anak yang ketahuan mungkin ngomong kasar di depan guru, yang menindaklanjuti adalah guru. Ketika ini yang ketahuan adalah oleh pengaman OSIS dan juga informan-informan lain dari OSIS, itu akan berdampak pada OSIS dan OSIS juga akan menindaklanjuti anak tersebut bersama dengan BK untuk memberikan hukuman-hukuman yang akan membuat jerah para anggota peserta didik tersebut yang berbicara kasar. Oke, itu dia tanggapan dari Rino. Selanjutnya kita alihkan tanggapan ke Jenny sendiri. Gimana sih menurut kamu? Kalau menurut paslon kami, ya, kalau menemukan murid yang seperti itu, kami menegur, menasehati atau mengingatkannya terlebih dahulu. Karena kalau awal ya harus diingatkan. Kalau misalnya dia mengulang lagi kesalahan yang sama, kami akan memberikan sanksi. Contoh sanksinya itu mungkin kami bisa memberikan sanksi yang lari mengelilingi lapangan atau memakai bed tali yang akan dipasang di leher dengan tulisan saya bersalah atau saya berkata kasar. Atau saya tidak akan mengulang lagi berkata kasar agar dia jera dengan kesalahan yang telah dia buat. Dan kami juga bisa membuat sanksi kalau dia masih mengulang lagi, kami akan suruh dia tulis di kertas dia mengakui kesalahannya dia sendiri, mungkin sampai 2 lembar. Oke, itu dia tanggapan dari Jenny, yaitu dengan cara memberikan sanksi. Contohnya yaitu menulis kata-kata persalahan atas dirinya sendiri sebanyak 2 lembar dan sanksi-sanksi lainnya. Menurut saya pribadi, tadi Jenny menyebutkan jika awal mula dia baru berawal berbicara kasar nih, terus paslon kamu hanya sekedar menasehati anak tersebut agar tidak terulangi lagi. Nah, setelah menasehati tersebut pasti tentunya ada saja anak yang ngobrol, yang ngomongin paslon ini nih, apa sih masa berbicara kasar saja terdapat sanksi gitu loh. Pasti ada saja murid yang ngomongin OSIS-OSIS ini di belakang kita. Gimana sih tanggapan dari kamu? Kalau kami sih tetap menerima kata-kata tersebut, tapi kami tidak mengomentari perkataan dia agar tidak membuat masalah baru. Oke, berarti cukup sebagai sekedar masukan saja ya kepada anggota-anggota OSIS. Iya, betul. Oke, yang terakhir nih saya minta tanggapan dari Putu. Gimana sih cara paslon kamu dalam menanggapi peserta didik yang sering berbicara kasar
tidak jujur, dan tidak sopan kepada guru. Ya, sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan dari Jenny. Tadi disebut mengelilingi lapangan. Tidak semua fisik siswa-siswi yang ada di sekolah kuat. Nah, jatuhnya pasti kayak nyiksa dong. Lalu yang kedua, dibilang menulis atau pasang bed yang bertuliskan saya berkata kasar. Apakah Anda yakin itu akan membuat siswa-siswi tersebut jerak atau istilahnya kapok? Ya mungkin dia dapat jera ya karena dia akan malu saat memakai bed tersebut. Dan kalau misalnya fisik itu, mengapa kalau dia udah tahu ada sanksi seperti itu, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Baik, saya akan menanggapi sebentar ya. Tadi Jenny sendiri bilang akan memasang bed di kalungnya dia sebagai tanda oh anak ini sedang diberikan sanksi atas perbuatannya sendiri. Nah, jika dia masih menggunakan bed itu tapi setelah kamu mungkin berpas-pasan lewat sama anak tersebut yang sedang memakai bed khusus sendiri dalam dia sedang diberikan sanksi. Nah, terus anak tersebut kepergok nih sama kamu, dia keceplosan lagi ngomong kata kasar, gimana sih? Apakah kamu langsung menindaklanjuti anak tersebut? Ya misal begitu kami akan tindak lanjuti, mungkin bawa ke BK, bimbingan konseling. Oke, itu tanggapan dari Jenny bahwa jika ada siswa yang kepergok kembali maka akan dibawa ke guru BK. Oke, mungkin jawaban dari Putu belum terjawab ya mengenai peserta didik yang berbicara kasar, tidak jujur dan tidak sopan kepada guru. Silakan. Iya, mungkin jawaban dari saya untuk strategi dalam pembentukan karakter anak-anak yang berkata kasar akan diawali dengan teguran. Mungkin teguran ini akan diberikan 2-3 kali. Jika masih 3 kali tidak bisa ditegur atau masih berbuat hal yang sama, akan diberikan peringatan. Mungkin bisa diberikan surat peringatan khusus dari OSIS atau dari nantinya ada yang namanya CE sosial di OSIS. Lalu jika masih ada hal yang dia buat seperti itu, mungkin nantinya akan diberi sedikit evaluasi yang akan nantinya mungkin kita bicarakan agar tidak mengganggu waktu pembelajaran dia. Setelah itu, setelah dilakukannya evaluasi, akan diadakan edukasi, sedikit edukasi. Ya mungkin sedikit menasihat sampai dia sadar, seperti itu. Oke, itu dia strategi khusus dari paslon Putu. Oke teman-teman, kita akan rehat sejenak untuk menonton video kampanye pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Stay tune ya, karena kita akan membahas isu panas selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami yang akan membahas isu-isu panas selanjutnya. Nah, seperti yang kalian ketahui sendiri nih, di SMK Strada 3 sudah diterapkan bahwa peserta didik diajak untuk menjadi murid yang unggul dan berjiwa Pancasila. Apakah dari Putu sendiri ada strategi khusus untuk menjadikan peserta didik SMK Strada 3 menjadi peserta didik yang unggul dan berjiwa Pancasila? Iya, kalau dari paslon 2,
mengadakan program kerja, yaitu mungkin seperti membantu dalam pengembangan hal akademik ataupun non-akademik yang nantinya akan menyambung ke Pancasila. Contohnya jika di hal akademik akan diadakan cerdas cermat atau teka-teki silang yang bisa mencakup muatan lokal dan berkaitan dengan Pancasila. Lalu jika di non-akademik nanti juga akan ditanamkan nilai-nilai yang mungkin salah satunya kerjasama ataupun persatuan. Seperti itu. Oke, itu dia strategi khusus dari Paslon Putu dengan cara mengadakan lomba-lomba dari akademik maupun non-akademik. Selanjutnya nih dari Rino sendiri, gimana sih strategi khusus dari pasangan calon kamu? Oke, menurut pandangan pasangan calon nomor 1, ini adalah hal yang paling utama karena pembangunan karakter yang unggul dan berjiwa ajar Pancasila, itulah ada hal yang utama yang akan kita rubah dari setiap para peserta didik. Yang pertama adalah adanya nanti pengadaan lomba hasta karya yang akan kita buat untuk setiap bulannya, dan juga lomba-lomba ini akan kita tembus dan juga akan kita berikan applause, dan juga kita akan berikan mungkin undangan-undangan lomba ke depannya yang akan meningkatkan mutu seni dalam pembelajaran KBM untuk kurikulum Merdeka ini. Yang kedua adalah pengadaan bidang informatif. Di sini OSIS adalah tempat di mana peningkatan dan juga suara-suara dari kalian itu akan kami dengar, dan juga kami akan membantu setiap kemampuan dari kalian. Karena OSIS adalah tempat pengembangan, akan menjadi tempat pengembangan kemampuan bagi kalian. Yang pertama adalah nanti kita akan membuat bidang informatif yang akan menangani bagian-bagian dari informasi dari luar. Seperti kita akan mencari informasi lomba, informasi acara, dan juga undangan-undangan dari sekolah lain yang akan mengadakan lomba-lomba tertentu. Seperti lomba futsal. Bagi kalian yang laki-laki nanti ingin lomba futsal, kami akan cari undangan bagi kalian untuk mengikuti lomba. Yang kedua mungkin ada seni, lomba seni hasta karya. Kalian ingin merealisasikan kemampuan kalian, kami akan bantu. Kami akan carikan lomba-lomba bagi kalian yang berbau seni. Yang mungkin ada lomba paduan suara, mungkin nanti kita akan carikan lomba paduan suara. Mungkin ada yang jago gitar, kita akan carikan lomba gitar. Kita akan carikan media kalian untuk bermain gitar dan juga belajar gitar. Jadi seperti itu. Oke, menurut Rino sendiri, ada nggak sih contoh yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki jiwa Pancasila? Jiwa Pancasila ya. Sepertinya untuk jiwa Pancasila sendiri memang sudah melekat di tubuh kita, dan juga Pancasila adalah salah satu dasar utama dari Indonesia sendiri tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan atau juga perilaku-perilaku yang saya selalu lakukan tiap hari, mungkin adanya mungkin jatuhnya seperti demokrasi. Kita ada yang namanya musyawarah, berkelompok, tugas-tugas kelompok dari guru, karena kita mungkin berada dalam kurikulum Merdeka dan juga pelajar Pancasila. Kita dibanyakan dan kita juga diberikan banyak-banyak tugas kelompok di kurikulum Merdeka saat ini. Oke, itu dia tanggapan dari Rino. Selanjutnya kita minta tanggapan strategi khusus dari Erik sendiri. Gimana sih tanggapan dari kalian? Ya, menurut paslon kami akan membuat lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Ya, kalau akademik ya seperti cerdas cermat. Nah, yang non-akademik ya kayak lomba-lomba seperti classmate, futsal, atau lomba-lomba lainnya. Oke, apakah dari pasangan calon kamu sendiri itu hanya mengadakan lomba-lomba dalam bidang bakat yang kategorinya non-akademik? Apakah ada lomba-lomba dalam bidang akademik? Mungkin ada seperti teka-teki silang atau cerdas cermat tadi itu. Oke, itu dia strategi khusus dari paslon Erik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita minta strategi khusus nih dari Jenny sendiri, gimana sih? Kalau menurut paslon kami
kami akan mengadakan lomba akademik dan non-akademik. Contoh lomba akademiknya ialah cerdas, cermat, dan literasi. Jika kalau contoh non-akademiknya ada pentas seni seperti gitar, menyanyi, atau juga mungkin musik-musik lainnya. Adapun nanti juga kejasmanian atau bisa disebut contoh-contohnya basket, voli, sepak bola, atau badminton. Nah, Jenny, itu kan termasuk dalam poin menjadikan peserta didik yang unggul. Nah, sekarang gimana sih dari strategi khusus Jenny untuk menjadikan peserta didik yang berjiwa Pancasila? Ya, maka dari itu kami mengadakan literasi, karena literasi adalah membaca, membudidayakan baca. Oke, strategi khusus dari Jenny mengenai peserta didik menjadikan berjiwa Pancasila yaitu dengan cara mengadakan literasi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, kita akan rehat sejenak setelah iklan yang satu ini. Putu-putu tunggu deh, hari ini kan ada pemilihan ketua sama wakil ketua OSIS. Iya, daripada kita nggak tahu memilih siapa, mending kita lihat dulu visi misi sama program kerjanya mereka. Yuk, yuk, oke. Isi dari paslon 2 adalah merealisasikan dan mengembangkan OSIS SMK Strada 3 menjadi OSIS yang bermutu, memiliki sikap peduli, toleransi, dan jiwa kreativitas yang tinggi, serta menjadikan OSIS sebagai sarana menampung aspirasi siswa-siswi. Misi dari paslon 2 adalah membangun jiwa positif yang ada dalam diri siswa-siswi SMK Strada 3 dalam bidang sosial. Lalu, menjadikan OSIS sebagai contoh yang baik untuk warga sekolah, serta meningkatkan pola atur siswa-siswi SMK Strada 3 agar dapat diatur dan disiplin. Program kerjanya juga kayaknya bisa terlaksana dengan baik. Ya kan? Ya. Oh iya, tadi slogannya mereka apa sih? Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Oke, daripada itu mendingan tanggal 2 lagi kita pilih dua kursinya. Oke, ayo. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama kami. Baik, waktu tak terasa begitu cepat berlalu ya teman-teman. Kini kita tiba di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, mungkin terlebih dahulu kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing calon wakil ketua OSIS. Nah, yang pertama nih kita akan mendengarkan closing statement dari pasangan calon kandidat nomor 1. Oke, sebenarnya janji-janji yang akan kita buat itu tidak hanya sekedar janji dan bukan janji, itu yang akan direalisasikan nanti ke depannya. Di periode saya dengan Gabriel, saya akan membuat yang tidak ada menjadi ada dan yang kurang akan menjadi lebih. Semuanya akan kami realisasikan dan tidak ada janji yang muluk-muluk. Tetap stay Gano Pride and kokoh net. Nah. Oke, itu dia kandidat nomor 1, Gano Pride ya guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke kandidat nomor 2. Kepada Putu saya persilakan. Ya, dari paslon 2 tidak ingin menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksikan di masa depan. Jadi intinya mari kita bersinergi bersama paslon 2. Paslon 2 tetap slay. Oke, itu dia closing statement dari Putu. Jemput passwordnya. Slay. Oke, selanjutnya kita alihkan ke closing statement kandidat nomor 3. Pada Jenny saya persilakan. Saya dari paslon 2, pasangan Vincent Jenny, disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu, bersama kami majukan sekolah 03
Maju. Oke, 03 maju. Oke, ini yang terakhir nih dari kandidat nomor 4 yang paling ganteng gak sih? Oke, langsung saja kepada Erik, saya persilakan. Ya, nggak usah banyak basa-basi ya. Oke, jangan lupa dukung Jurik, Juan dan Erik nomor 4. Bersama Jurik memajukan Strada. Oke, bersama Jurik memajukan Strada. Oke teman-teman, itu dia Suara Demokrasi episode 2. Di mana saya berdialog dengan para calon wakil ketua OSIS dari masing-masing kandidat. Jangan lupa untuk hadir dan mengikuti pemilihan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS pada tanggal 23 September 2022. Kenali pasangan, tentukan pilihan, dan hadir dalam acara puncak demokrasi SMK Strada 3. Jangan golput ya. See you. Yeay.